selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat, ada dari Dianva 122A. Nah, ini kita tarik kembali ya, Mas Tuntas ya. Jadi kalau kita melihat banyak sekali kasus korupsi di Indonesia saat ini, tidak bisa dipungkiri bahkan dari berbagai lapisan masyarakat itu kita menjumpai adanya kasus korupsi. Iya. Nah, mengapa kok Indonesia ini sangat sulit terbebas dari korupsi? Apa yang menjadi sebabnya kalau menurut Mas Tuntas? Iya, jadi di Indonesia ini kan ada sebuah karakter adab ya, dalam artian Indonesia ini semua hal, ini saya awali dulu dengan semua hal, itu ada sisi positif dan sisi negatif, ada siang, ada malam, ada baik, ada jahat, kan gitu. Jadi ada sisi positif maupun sisi negatif. Nah, di Indonesia ini karakter masyarakat adalah mengacu di adab-adab orang timur yang saling menghormati, menghargai, rasa tabu, rasa malu, dan lain sebagainya, dan menjunjung tinggi yang namanya unggah-ungguh, kalau orang Jawa bilang, dan lain-lain. Nah, itu sisi positif. Tetapi sisi negatif di dalam sebuah karakter seperti itu atau karakter bangsa yang mengacu implementasi masyarakat yang terlalu berpikir husnudon atau berpikir positif kepada siapapun, menjunjung tinggi unggah-ungguh dan lain sebagainya. Itu sisi negatifnya adalah mudah sekali untuk dipengaruhi, kemudian diadu domba, kemudian juga mudah sekali untuk ikut di dalam arena-arena yang sebenarnya itu menyesatkan. Dalam artian di sini adalah bangsa Indonesia kenapa kok begitu sulit terlepas dari korupsi, kolusi dan nepotisme? Karena itu adalah bagaimana ya yang menyebutnya ya, istilahnya masyarakat ini dari dulu terbentuknya antara satu dan yang lain. Saya uraikan yang tadi itu adalah terbentuknya dengan karakter. Nah, pemberantasan ini sebenarnya, pemberantasan KKN ini atau korupsi ini sebenarnya obatnya adalah kembalinya karakter bangsa ini lagi. Jadi tidak ada obat lain untuk Indonesia terbebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Satu, supremasi hukum yang benar-benar harus tegas. Yang kedua, juga kembalinya karakter bangsa. Jadi kembalinya karakter bangsa ini adalah kembalinya adab-adab orang timur. Kalau Indonesia ini kembali kepada adab-adabnya sebagai orang timur yang khususnya dirasa tabu, rasa malu. Kalau itu kembali lagi, maka saya yakin bahwa permasalahan korupsi, kolusi, nepotisme itu akan selesai. Yang tadi mungkin implementasinya adalah sanksi moral. Sehingga kalau karakter bangsa yang begitu besar ini, yang begitu indah, dengan rasa menghargai, rasa menghormati dan lain sebagainya, tetapi sisi negatifnya dengan sejarah yang ada, kita itu mudah sekali untuk dimasuki, dipengaruhi dan lain sebagainya. Lah, salah satunya munculnya korupsi kan karena itu. Mereka mengikuti alur-alur budaya yang ada, dalam artian alur-alur budaya globalisasi. Oh, orang korupsi bisa dengan cara ini, ngotak-atik. Betul. Kemudian, saya dengan melakukan seperti ini saya akan dapat keuntungan, padahal itu sudah menyangkut tentang korupsi. Oh, saya memasukkan saudara saya biar menjadi seorang pejabat. Oh, saya menerima uang agar orang itu bisa menjadi seorang pejabat. Itu kan sudah masuk di dalam kategori korupsi atau kolusi. Kemudian, oh, saya menggunakan dana negara ini, saya gunakan, saya otak-atik, nanti saya tutup semua lini sehingga saya tidak ketahuan. Kebetulan ketahuan, akhirnya kan menjadi tindakan korupsi. Jadi, dan pastinya itu yang terjadi adalah mengikuti apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Itu, jadi
oh di luar negeri itu dengan cara seperti ini misalnya itu bisa dengan cara seperti ini, diotak-atik dengan cara seperti ini, nanti tidak akan ketahuan. Dan kita bisa mengambil keuntungan dari pendapatan negara dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kadang-kadang yang tadi saya maksud tentang lemahnya kita di dalam membentengi diri kita untuk bisa mengerti tentang sebuah jabatan. Salah satunya adalah kalau kita berbicara tentang karakter tadi, sehingga kalau karakter orang itu kemudian tidak bisa membentengi dirinya dan tidak bisa menjaga dirinya bahwa saya sebagai pejabat adalah sebagai pemegang amanah penderitaan rakyat, sehingga apapun yang saya lakukan adalah golek jeneng bukan golek jenang. Jadi bukan hanya mencari sebuah keuntungan untuk menumpuk harta demi anak cucu, tetapi juga mencari nama untuk dirinya, bahwa saya menjalankan fungsi saya sebagai pejabat adalah memang sebagai pemegang amanah penderitaan rakyat. Nah, di sisi lain di dalam kembalinya adab-adab orang timur ataupun karakter bangsa, itu salah satu faktor utama sebenarnya kalau menurut saya untuk bagaimana bangsa ini terbebas dari korupsi. Kalau masyarakat Indonesia ini kembali kepada adab-adabnya sebagai orang timur, yang terutama yang rasa tabu, rasa malu. Kalau orang zaman dulu, Mbak, itu makan di tengah pintu itu enggak boleh. Kalau mbah-mbah zaman dulu kan, ojo mangan ning ngarep lawang, jangan makan di depan pintu, nanti setannya lewat. Kan gitu. Itu kan sebenarnya sebuah filosofi, hal-hal seperti itu. Nah, seperti halnya dengan korupsi, kalau dia merasa karakter dirinya sebagai orang timur itu muncul, maka saya yakin juga tidak akan berani untuk korupsi karena mempunyai rasa malu. Nanti kalau saya korupsi, saya dianggap seperti pencuri. Jadi bahkan lebih besar daripada pencuri, bukan hanya sanksi hukumnya. Nah, di sisi lain supremasi hukumnya harus tegas, termasuk sanksi moral, pemiskinan, penarikan seluruh aset bagi seorang koruptor, sehingga tidak ada istilah investasi nanti orang korupsi sama dengan investasi, itu tidak ada. Karena apa? Negara langsung bertindak tegas. Begitu dia melakukan sebuah korupsi, maka sanksi moral terutama untuk dirinya itu berlaku. Dan itu pasti akan bawa efek jerah. Kalau sudah ada efek jerah, maka saya yakin orang lain yang akan melakukan korupsi juga akan berpikir. Iya, betul. Baik, jadi memang kita harus kembali kepada adab orang timur itu sendiri untuk menyelesaikan masalah korupsi. Jadi salah satunya kalau dulu itu kan ada pendidikan wawasan Nusantara atau wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Kalau di SD itu ada dulu, kalau di zaman saya ada PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Itu kan sebenarnya sebuah dasar pendidikan yang harus dimiliki oleh masyarakat kita. Kita tidak bisa merubah sekarang ini dengan instan. Jadi masyarakat sekarang ini kemudian dirubah secara instan dan lain sebagainya, kecuali kalau supremasi hukumnya benar-benar diterapkan secara tegas, secara tertib dan lain sebagainya. Dan pemangku hukumnya juga bisa berlaku secara tegas dan lain-lain. Itu beda. Tetapi kalau kita belum mencapai level seperti itu, maka kita harus memberikan fondasi pendidikan moral kepada masyarakat sedari dini. Jadi dari anak usia dini sampai dewasa itu ada pendidikan-pendidikan yang harus dilakukan. Termasuk juga tentang bagaimana memahami tentang Pancasila, tentang pendidikan moral, kemudian wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan tentang kalau dulu ada P4 dan lain sebagainya kalau dulu ya. Jadi itu bagi saya itu sebenarnya sangat diperlukan di bangsa ini, karena pendidikan sedari dini itu akan merubah
Kalau sekarang belum bisa, maka generasi selanjutnya ini kan sudah berubah, sudah berbeda. Betul. Itu. Tapi kalau semuanya dilakukan dengan stagnan dan berharap korupsi dengan penegakan hukum yang ada sekarang itu bisa berhasil, saya kira agak sulit ya, karena buktinya semakin banyak, bahkan mohon maaf kegiatan-kegiatan korupsi itu kayak lebih terang-terangan, terbukti dengan banyak yang tertangkap OTT oleh KPK. Betul. Itu kan terbukti kan seperti itu, berarti kan dilakukan secara terang-terangan kan gitu. Iya, betul. Itu beda dengan mungkin rodok delik-delik, agak delian, tetapi kalau sekarang dengan kenyataan lebih banyak yang tertangkap tangan atau tertangkap basah, itu kan berarti membuktikan kegiatan korupsi itu sekarang ini lebih dilakukan secara terang-terangan. Mungkin gitu. Baik, seperti itu ya. Jadi memang terkadang penanaman atau apa ya istilahnya ya, Mas Tuntas. Jadi memang pengenalan terhadap bangsa, terhadap adab kita yang benar-benar punya kita itu memang juga harus dari dini gitu ya. Sebuah kaum atau sebuah negara itu kan sebenarnya dibekali oleh Tuhan. Itu kan beberapa hal. Satu, dibekali tentang sebuah agama yang menjadi pedoman hidupnya. Kemudian dibekali sebuah adab yang menjadi pegangan di dalam berinteraksi atau menjadi pegangan sebuah karakter. Mau menjadi karakter apa bangsa ini? Makanya kan bangsa A dengan bangsa B akan beda karakter masyarakatnya dan lain sebagainya, dan semua ditentukan dari adabnya itu. Jadi itu adalah anugerah, dan itu sebenarnya adalah obat dari sistem pemerintahan ataupun sistem bernegara, sistem berbangsa dan bernegara, sistem bermasyarakat di dalam satu kaum atau satu negara itu. Dan kalau itu diterapkan secara kembali kepada adab-adab yang sudah Tuhan atau Allah anugerahkan kepada bangsa itu, maka saya yakin bangsa itu akan menjadi bangsa yang normal, bangsa yang menjadi bangsa yang seutuhnya, tanpa ada intrik-intrik tentang sebuah korupsi, kolusi dan nepotisme. Baik. Itu kuncinya sebenarnya di situ. Kalau menurut saya. Ya.